Bayangkan sebuah makam yang dipuja sebagai situs sejarah, didatangi peziarah, difoto pejabat, dimasukkan dalam destinasi wisata resmi, tapi ternyata penghuninya tidak pernah ada di situ. Lebih parah, pemerintah ikut membangun, kemudian menghapus jejaknya diam-diam. Nah, kita akan coba membahas dan merefleksikan makam KRT Sumodiningrat palsu di Lampet Kidul, Semarang. Siapa yang membuat, kenapa dibuat, dan mengapa sebagian orang meminta agar makam ini dijadikan makam KRT Sumodiningrat yang diasosiasikan dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan bagaimana apakah ini akan menjadi bangunan yang bisa dijadikan sebuah monumen kepalsuan klan Ba'alawi sepanjang masa? Nah, kita akan lihat dulu bagaimana latar belakang singkat siapa sebenarnya KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat adalah seorang tokoh penting di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian, secara dokumen resmi pun, secara dokumen primer, menyatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Hadramaut Yaman. Kemudian SK Bupati Bantul Yogyakarta juga menetapkan makam KRT Sumodiningrat di Bantul Yogyakarta sebagai cagar budaya resmi. Artinya, lokasi resminya ada di Yogyakarta itu final, tak terbantahkan. Nah, bagaimana poin pentingnya? Kalau makam yang asli sudah ditetapkan negara melalui SK Bupati Bantul, maka keberadaan makam kedua yang ada di Semarang otomatis bermasalah. Ini bukan soal teologi, teman-teman. Ini soal habaib. Bukan soal habaib juga, tapi soal integritas sejarah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, bukan secara teologi, bukan soal habaib saja, bukan soal tentang Hadramaut ataupun Yamanisasi, tapi soal integritas sejarah. Nah, bagaimana awal muasal masalah ini? Kok bisa ada makam KRT Sumodiningrat di Semarang? Nah, di Semarang sendiri muncul bangunan yang diklaim sebagai makam KRT Sumodiningrat. Tulisannya pun juga besar. Dibangun dengan bantuan Pemkot Semarang, era wali kota Hendrar Lipadi. Dianggap sebagai destinasi wisata religi resmi oleh Dinas Pariwisata Semarang. Ada foto pejabat meresmikan, ada liputan media daerah, dan semuanya pun ada arsipnya. Lalu ketika SK Cagar Budaya Jakarta muncul dan publik mulai mempertanyakan, artikel-artikel Pemkot Semarang justru tiba-tiba hilang, dihapus dan disapu bersih. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, kalau benar itu makamnya tokoh nasional, kenapa jejak digital dihapus? Kalau tidak salah, mengapa harus menghilang? Inilah yang membuat isu ini makin membesar. Dan kemudian mau diapakan makam yang ada di Semarang? Ada sebuah kesadaran bahwa itu tidak valid sebenarnya. Ada beban moral, mau dibongkar salah, dibiarkan salah, diklaim juga salah. Nah, kalau misalkan disepakati atau mungkin dibuatkan sebuah ide-ide kreatif, makam palsu di Semarang bisa dijadikan sebagai objek monumen kepalsuan klan Ba'alawi sepanjang masa. Dan ini relevan dengan pemalsuan sejarah KRT Sumodiningrat. Nah, ada 4 alasan utama kenapa publik ini meradang. Yang pertama adalah pemerintah ikut terlibat. Makam palsu ini dibuat bukan secara tersembunyi-sembunyi. Ada anggaran, ada peresmian, ada promosi. Kemudian mengabulkan sejarah Jawa. Pola manipulasi narasi. Publik melihat pola yang sama dengan isu-isu pengagungan keturunan nasab Ba'alawi. Keturunan yang mengaku-ngaku sebagai tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Versus struktur adat lokal. Dan ketika ada penghapusan jejak digital, ini adalah sebuah sinyal klasik.
Berarti ada yang ditutup-tutupi selama ini. Nah, haruskah makam KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang itu dibongkar? Atau dijadikan monumen kepalsuan? Ada dua skenario strategis lah yang bisa saya sampaikan. Yang pertama dibongkar. Kenapa dibongkar? Argumennya mengganggu keotentikan sejarah, melanggar etika publik, dan membiarkan makam palsu sama saja membiarkan penipuan. Artinya dibongkar itu adalah dibongkar identitasnya yang mengatasnamakan Keraton Yogyakarta. Kalau ada pelang, simbol, ataupun logo yang berafiliasi mengatasnamakan Keraton Yogyakarta, ya harus dibongkar. Tapi kalau eksistensinya makam di situ itu sebagai makam Syekh Rahmat Jati atau Habib Toha bin Yahya, ya monggo silahkan. Tapi jangan diklaim itu adalah makamnya KRT Sumodiningrat, karena sudah final. Yang kedua, jangan dibongkar, tapi dijadikan sebuah monumen kepalsuan. Nah, argumen ini sangat menarik teman-teman. Gagasannya apa? Biarkanlah bangunan itu berdiri megah, tapi pasangi plakat yang besar. Inilah contoh kepalsuan sejarah yang pernah dibuat sepanjang masa, agar keturunan kita kelak tidak dibodohi lagi, tidak dibohongi lagi. Dan konsep ini lebih mendidik daripada membongkar sebenarnya. Nah, bagaimana tanggung jawab Pemda ataupun Pemkot Kota Semarang? Apakah NKRI atau lebih kepada Tarim? Ada beberapa titik yang tajam di media sosial. Apakah Semarang ataupun pemerintahan Kota Semarang masih NKRI atau sudah menjadi Tarim? Kenapa saya bilang Tarim? Karena dianggap lebih tunduk pada narasi klan Ba'alawi daripada fakta sejarah Nusantara. Dan ada 3 kesalahan Pemkot yang kita bisa sampaikan di sini. Yang pertama, membangun makam tanpa verifikasi sejarah akademik. Ini yang fatal. Kemudian mengangkatnya jadi destinasi religi, menghapus berita setelah ketahuan. Seharusnya Pemda itu minta maaf dong, menyetop narasi palsu, menyerahkan fakta ke publik, ya, dan menetapkan ulang status bangunan itu seperti apa. Jangan dibiarkan tidak ada verifikasi. Nah, ada 4 pilihan solusi yang paling rasional. Yang pertama, jadikan museum kepalsuan Ba'alawi di Indonesia. Plakat edukatif tentang rekonstruksi hoax sejarah, cara hoax mempengaruhi politik identitas, studi kasus, ya, makam palsu KRT Sumodiningrat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ditetapkan sebagai objek diduga cagar hoax. Istilah yang lucu namun efektif sebenarnya. Kemudian ketiga, jadikan sebagai ruang diskusi publik tentang genealogi palsu, tempat seminar, diskusi akademik, dan edukasi sejarah. Ini lebih relevan sebenarnya. Yang keempat, ya menjaga bangunannya, ubah narasinya, bangunan tetap, tapi tidak boleh diklaim sebagai makamnya lagi KRT Sumodiningrat. Hapus seluruh identitas yang berhubungan dengan Keraton Ngayogyakarta. Karena ini akan menjadi sebuah dampak nasional yang sangat luas. Yang pertama, menguatkan kesadaran publik, warga belajar bahwa tidak semua narasi jalur keturunan itu benar. Menekan penyebaran gelar palsu, fenomena Habib Gadungan, Wali Gadungan, keturunan Keraton Gadungan, semua satu paket. Kemudian memperkuat sejarah Nusantara, mengembalikan otoritas geologis ke institusi yang sah, bukan klien-klien private. Membangun budaya literasi sejarah itu penting. Ini bukan sekedar kasus makam palsu, ini simbol perang melawan fabrikasi sejarah. Dan kesimpulannya, kita paham dan kita akhirnya juga bisa memahami bangunan ini bukan sekedar soal makam, bukan soal Semarang, bukan soal Ba'alawi, dan bukan cuma soal tokoh Yogyakarta, tapi ini adalah simbol. Simbol bahwa kita mudah percaya pada narasi yang terlihat suci. Meski tanahnya sendiri pun juga tidak pernah bicara. Dan kalau bangsa ini ingin maju, kita harus berani berkata jujur pada masa lalu, termasuk terhadap makam palsu yang berdiri megah di Semarang. Biarkanlah tetap berdiri sampai hari ini, tapi bukan sebagai situs sejarah atau situs suci, melainkan sebagai monumen kepalsuan,
agar generasi mendatang tidak dibodohi atau dibohongi lagi soal klaim-klaim yang palsu. Demikian dari saya, terima kasih.